Kenalkan, nama saya Samuel Sibarani dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23038. Di sini saya akan menjelaskan tentang osiler dan fungsinya dari mata kuliah jaringan komputer. Pertama, tujuan dari video ini. Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada audiens mengenai konsep dasar OSI layer, termasuk fungsi dan peran setiap lapisan dalam komunikasi jaringan. Video ini bertujuan untuk menyederhanakan topik yang kompleks melalui visualisasi dan ilustrasi yang menarik, sehingga mudah dipahami oleh berbagai kalangan, baik pemula maupun profesional, dengan memanfaatkan animasi atau contoh-contoh implementasi nyata. Video ini juga dapat meningkatkan pemahaman audiens tentang pentingnya OSI layer sebagai kerangka kerja standar dalam komunikasi jaringan modern. Selain itu, video ini dimaksudkan untuk memotivasi audiens agar lebih mendalami dunia jaringan komputer dan memahami relevansinya dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan internet aplikasi atau perangkat teknologi. Oke, kita, kita lanjut ke sejarah OSI, di mana pada tahun 1980-an, organisasi standar internasional bernama ISO atau International Organization for Standardization membuat konseptual jaringan bernama OSI atau Open System Interconnection. Nah, tujuan dari OSI layer ini dibuat adalah untuk menyediakan kerangka kerja standar untuk pengembangan dan komunikasi jaringan yang memungkinkan perangkat-perangkat berbeda dapat saling terhubung dan bertukar data. Sebelum kita lanjut ke bagaimana cara OSI-nya bekerja, kita akan mengulik dulu lapisan OSI-nya itu satu persatu. Di bagian application, ini adalah lapisan teratas yang berinteraksi langsung dengan pengguna melalui aplikasi. Contohnya adalah protokol seperti HTTP, FTP, dan SMTP yang digunakan oleh browser, email, atau layanan file transfer. Kita lanjut ke presentation layer, di mana di sini dia bertugas menerjemahkan, menginskripsi, dan mendekripsi data sehingga dapat dipahami oleh aplikasi di perangkat penerima. Misalnya dia nanti akan mengubah format data dari JSON menjadi XML. Lalu kita lanjut ke bagian session, di mana di sini dia akan mengelola dan memelihara sesi komunikasi antara aplikasi di perangkat yang berbeda, termasuk pembukaan, pemeliharaan, dan penghentian sesi. Kita lanjut di bagian transport, di mana dia akan bertanggung jawab untuk pengiriman data secara andal dan terurut antar perangkat, termasuk pengelolaan fragmentasi, pengiriman ulang, dan kontrol aliran data. Kita lanjut ke bagian network layer, di mana dia akan bertugas menentukan rute data melalui jaringan dengan menggunakan pengalamatan logis atau IP address. Lalu, lapisan ini memastikan data mencapai tujuan meskipun melewati beberapa jaringan. Kita lanjut ke bagian data link, di mana dia akan mengelola pengiriman data antar perangkat dalam satu jaringan lokal dan memastikan tidak ada kesalahan selama transmisi, dan mengatur pengelamatan fisik atau MAC address. Kita lanjut ke bagian physical layer, di mana di lapisan ini adalah lapisan paling bawah. Nantinya dia akan bertanggung jawab untuk transmisi data mentah atau bit secara fisik melalui media jaringan seperti kabel, serat optik, atau sinyal nirkabel. Oke, kita lanjut ke penjelasan per layernya. Di bagian di bagian awal itu adalah application layer. Nah, di bagian application layer ini, misal saya ingin memasukkan alamat webnya. Nah, di application layer ini nantinya dia akan diubah menjadi data. Lalu datanya itu di bagian presentation ini, datanya itu akan diubah menjadi data yang dienkripsi. Nah, kemudian di bagian session ini, data yang sudah dienkripsi tadi akan dibuka jalurnya untuk pengirim dan penerima. Nah, lalu di bagian transfer ini, nantinya data yang deskripsi tadi akan ditransportasikan melalui protokol UDP atau TCP. Nah, lalu di bagian transfer ini, datanya yang sudah dienkripsi tadi akan dibagi menjadi beberapa segmen.
Lalu kemudian kita lanjut ke bagian network layer, di mana di bagian network layer ini dia akan mencari jalur terbaik untuk mengirim datanya ini. Nah, di bagian network ini nanti dia akan mengubah beberapa fragmen ini tadi menjadi beberapa paket. Nah, sehingga pengirimannya itu bisa cepat. Lanjut ke bagian data link. Di data link ini adalah data kedua paling bawah ya. Dan tugasnya itu untuk memberi MAC address dan sumber tujuan. Dan MAC address-nya ini berupa fisikal, sedangkan IP address itu berupa logical. Di bagian data link ini, beberapa beberapa segmen yang diubah tadi akan diubah menjadi paket, dan paket yang tadi diubah menjadi beberapa frame. Nah, kita lanjut ke physical layer. Di bagian physical layer ini, dia akan mengirim datanya ini ke penerima. Nah, selama proses ini, yang frame-frame yang tadi di sini akan diubah menjadi bit, sehingga yang dikirim ke penerima tadi adalah bit. Nah, setelah itu, setelah diterima oleh penerima, maka penerima itu menerima bit tadi kan. Nah, bit yang tadi akan diubah lagi menjadi beberapa frame di bagian data link ini. Nah, lalu setelah itu dia akan masuk ke proses network layer lagi. Di sini beberapa frame tadi diubah menjadi beberapa paket. Nah, lalu kita lanjut ke bagian transport lagi. Di bagian transport, paket tadi diubah menjadi beberapa menjadi segmen lagi. Nah, setelah itu di bagian sini data yang di segmen tadi kan masih berupa enkripsi. Nah, setelah itu dia akan didekripsi di bagian sini, di bagian session. Lalu di bagian session ini dia akan membuka jalur untuk penerimanya. Nah, di bagian presentationnya ini, disinilah tadi datanya itu yang sudah dienkripsi diubah menjadi data. Nah, lalu di bagian datanya ini dia akan di bisa diakses oleh si pengirimnya. Jadi saya rasa kita lanjut ke rangkuman. Di bagian sini, OC layer. OC layer adalah model referensi untuk yang membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan, yaitu physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application layer. Setiap lapisannya itu memiliki fungsi spesifik seperti yang sudah dijelaskan tadi, mulai dari transmisi fisik data hingga menyediakan interface untuk aplikasi pengguna. Model ini membantu kita memahami cara perangkat yang berbeda berkomunikasi dalam jaringan kompleks, dengan memastikan data dapat dikirimkan dan diterima dengan benar melalui berbagai protokol. Memahami OSI layer adalah langkah awal yang penting dalam menguasai jaringan komputer. Namun eksplorasi tidak berhenti di sini. Anda dapat mempelajari penerapan nyatanya melalui protokol TCP, simulasi jaringan menggunakan alat seperti Cisco Packet Tracer, atau bahkan konfigurasi perangkat jaringan seperti router. Terus eksplorasi dunia jaringan komputer, karena pengetahuan ini merupakan salah satu keterampilan yang bernilai di era digital. Saya rasa sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan saya akan mencantumkan hmm, sumber referensi video saya di YouTube nantinya.